Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Reja Nur Kalisa, Gina Salsabila Rahadatul Aisy, dan juga Intan Permatasari. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai kewarisan Khunsa Muskil. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Gina Salsabila Rahadatul Aisy. A. Pengertian Khunsa Muskil. Lafaz al-Khunsa yang berwazan fu'la berasal dari lafaz al-khunsu yang mempunyai arti lemah dan pecah. Bentuk jamaknya adalah hunatsa. Dikatakan hanatsa watak hansa apabila tutur katanya lemah lembut mirip tutur kata perempuan, atau cara berjalan dan berpakaian mirip dengan perempuan. Sebagian dari kata-kata tersebut diambil dari hadis Rasulullah SAW yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Menurut istilah, Khunsa adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan kelamin wanita, atau tidak mempunyai alat kelamin keduanya. Keadaan tidak memiliki alat kelamin menurut para fuqaha dinamakan Khunsa Muskil. Artinya statusnya tidak jelas, apakah laki-laki atau perempuan. Adapun yang menimbulkan kemuskilan karena pada dasarnya manusia itu kalau bukan laki-laki pasti perempuan, demikian sebaliknya. B. Dasar hukum warisan Khunsa Muskil. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia sepasang, laki-laki dan perempuan. Adapun salah satu hikmah penciptaan itu adalah agar manusia dapat melahirkan keturunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. Di dalam ayat ini dinyatakan bahwa Allah telah menjadikan anak Adam itu dua jenis yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap anak Adam dari dua jenis ini mempunyai kelamin masing-masing dan tanda-tanda khusus. Apabila anak Adam dilahirkan dengan ciri-ciri laki-laki dan perempuan, atau tidak memiliki tanda-tanda khusus bagaimana laki-laki atau perempuan, maka dia dinamakan khunsa. Apabila seorang khunsa tersebut kencingin dari alat kelamin laki-laki, maka dihukumkan sebagai laki-laki. Dan sebaliknya, apabila dari alat kelamin perempuan dihukumkan sebagai perempuan. Khunsa dapat pula dihukumkan sebagai lelaki apabila dia mencintai perempuan. Begitupun sebaliknya, apabila dia mencintai laki-laki, haid atau hamil, maka dihukumkan sebagai perempuan. C. Pembagian warisan Khunsa Muskil merupakan persoalan tentang bagaimana cara menentukan besarnya bagian yang akan diterima seorang ahli waris yang bersifat khunsa. Untuk menjawab persoalan tersebut, ada beberapa cara untuk menentukan pembagian warisan bagi Khunsa Muskil. Di antaranya sebagai berikut. Untuk menentukan besar waris yang diberikan kepada seorang khunsa tersebut dengan menentukan kejelasan jenis kelamin yang bersangkutan dengan cara mengidentifikasi indikasi fisik yang dominan yang dimiliki oleh orang tersebut, bukan penampilan psikis atau kejiwaan. Cara lain untuk menentukan jenis kelamin ialah dengan meneliti tanda-tanda kedewasaan dari seorang khunsa. Sebab lazimnya antara laki-laki dan perempuan terdapat tanda-tanda kedewasaan yang khas, sebagaimana yang maklum diketahui. Selanjutnya, apabila samar-samar apakah laki-laki atau perempuan, maka dalam hal ini lahir beberapa doktrin pendapat diantaranya. Pertama, memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan kepada khunsa, dan memberikan bagian terbesar bagi ahli waris lainnya. Kedua, memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan
kepada hunsa dan ahli waris lainnya, dan sisa harta yang ditangguhkan sampai ada kejelasan atau penyelesaian diserahkan bersama ahli waris. Ketiga, memberikan separuh dari 2 perkiraan laki-laki atau perempuan kepada hunsa muskil dan ahli waris lain. Selanjutnya, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Intan Permatasari. Cara membagi warisan menurut pendapat para ulama. Pertama, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hunsana muskil mendapatkan warisan yang paling sedikit, yaitu bagian di antara keadaannya sebagai laki-laki atau perempuan. Kedua, ulama Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa bagian setiap ahli waris diberikan dalam jumlah yang minimal. Yang ketiga, ulama Malikiyah berpendapat bahwa hunsana diberi bagian sebesar pertengahan antara bagian laki-laki dan perempuan. Artinya, bagian laki-laki dan perempuan disatukan lalu dibagi 2. Hasilnya menjadi bagian hunsana muskil itu sendiri. Contoh pembagian hak waris banci atau hunsana muskil. Contoh, seseorang wafat dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak yang banci. Penyelesaiannya adalah, jika dianggap laki-laki, berarti ahli waris ada 2 orang anak laki-laki. Keduanya dalam hal ini adalah sebagai ashabah bin nafsi dan mewarisi seluruh harta dengan masing-masing memperoleh setengah bagian. Jika dianggap perempuan, berarti ahli warisnya seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Dalam hal ini, mereka adalah sebagai ashabah bil ghair dengan ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan 2 kali bagian anak perempuan. Jadi, anak laki-laki memperoleh 2/3, sedangkan anak perempuan memperoleh 1/3. Dari kedua anggapan ini pembagiannya adalah, menurut mazhab Hanafi, bagian anak laki-laki adalah 2/3 dan bagian anak yang banci atau khursana muskil adalah 1/3. Menurut mazhab Asy-Syafi'iyah adalah bagian anak laki-laki adalah 1/2, bagian anak yang banci adalah 1/3, sisanya 1/6. Ditahan sampai jelas statusnya. Menurut mazhab Maliki, bagian anak laki-laki setengah dikali 1/2 ditambah 2/3, yang artinya 7/12. Bagian anak yang banci adalah setengah dikali setengah ditambah 1/3, yang artinya 5/12. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reja Nurkalisa. Perbedaan ulama mengenai hak waris hunsa. Ada 3 pendapat yang masyhur di kalangan ulama mengenai pemberian hak waris kepada banci muskil ini. Yang pertama, menurut Imam Hanafi, hunsa diberikan bagian yang terkecil dari 2 perkiraan laki-laki dan perempuan, sedangkan ahli waris lain diberikan bagian yang terbesar dari 2 perkiraan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i, semua ahli waris termasuk hunsa diberikan bagian yang terkecil dan meyakinkan dari 2 perkiraan, dan sisanya ditahan atau ditawakufkan sampai persoalan hunsa menjadi jelas atau sampai ada perdamaian untuk menghibahkan atau tawahub di antara para ahli waris. Yang ketiga, menurut Imam Maliki, semua ahli waris termasuk hunsa diberikan separuh dari 2 perkiraan laki-laki dan perempuan atau nilai tengah dari 2 perkiraan. Imam Hambali berpendapat seperti Imam Syafi'i. Dalam hal hunsa masih dapat diharapkan menjadi jelas status jenis kelaminnya, tetapi dalam hal status hunsa tidak dapat diharapkan menjadi jelas. Pendapat beliau mengikuti pendapat Imam Maliki. Contohnya, seseorang wafat dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak yang hunsa. Penyelesaiannya, jika dianggap laki-laki berarti ahli waris 2 orang anak laki-laki keduanya dalam hal ini adalah sebagai ashabah bin nafsi dan mewarisi seluruh harta dengan masing-masing memperoleh setengah bagian. Jika dianggap perempuan berarti ahli waris seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Dalam hal ini mereka adalah sebagai ashabah bil ghair
dengan ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan 2 kali bagian anak perempuan. Jadi anak laki-laki memperoleh 2/3, sedangkan anak perempuan memperoleh 1/3. Dari kedua macam anggapan ini, pembagiannya adalah yang pertama menurut mazhab Hanafi, bagian anak laki-laki 2/3, bagian anak banci 1/3. Menurut mazhab Syafi'i, bagian anak laki-laki 1/2, bagian anak banci 1/3, sisanya 1/6 ditahan sampai statusnya jelas. Dan yang ketiga menurut mazhab Maliki, bagian anak laki-laki itu 7/12, bagian anak banci itu 5/12. Selanjutnya hukum hunsa dan cara pembagian warisnya. Untuk hunsa, menurut pendapat yang paling rajih, hak waris yang diberikan kepadanya hendaklah yang paling sedikit di antara 2 keadaannya. Keadaan bila ia sebagai laki-laki dan sebagai wanita. Kemudian, untuk sementara sisa harta waris yang menjadi haknya dibukukan sampai statusnya menjadi jelas, atau sampai ada kesepakatan tertentu di antara ahli waris, atau sampai hunsa itu meninggal hingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, bila dalam suatu keadaan salah seorang dari ahli waris gugur haknya, dikarenakan adanya hunsa dalam salah satu dari 2 status, yakni sebagai laki-laki atau wanita, maka gugurlah hak warisnya.